Oke. Oke, selamat pagi Sobat Cihos. Tepat kemarin tanggal 11 Maret kita merayakan hari Kidney Day sedunia ya. Oke, mungkin istilah cuci darah atau fungsi ginjal menurun udah sering kita dengar dan nggak asing di telinga kita. Bukan tidak mungkin dari ada keluarga dan rekan yang didiagnosis gagal ginjal. Hari ini dalam memperingati World Kidney Day Disease, kita mau dari Ciputra Hospital mengadakan Health Talk dengan Dr. Diana. Sorry, Dr. Vidya. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat pagi. Apa kabar Mbak Monika? Baik, ya. Halo cantik ya dokter ya. Terima kasih, sama dengan Mbak Monika. Oke, nah hari ini dari Ciputra Hospital dalam memperingati World Kidney Day akan mengadakan Health Talk bersama Dr. Vidya. Nah, untuk tempat dan waktu kami persilakan dok, silakan. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, dan semua yang mendengarkan acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semua Bapak, Ibu, dan juga baik penderita gagal ginjal maupun masyarakat semuanya dalam keadaan yang sehat, walaupun di tengah pandemi ya. Nah, mungkin pagi hari ini sangat spesial. Kenapa? Karena kemarin 1 hari yang lalu bertepatan dengan World Kidney Day, Mbak Monika. Jadi World Kidney Day ini dirayakan di seluruh dunia, bertepatan dengan minggu kedua setiap bulan Maret. Jadi setiap tahunnya di bulan Maret ini, di minggu kedua seluruh dunia merayakan World Kidney Day. Ya, tujuannya apa? Ini tujuannya adalah untuk mensosialisasikan kesehatan ginjal, dan temanya tiap tahun berbeda-beda. Nah, khusus tahun ini adalah mengenai Living Well with Kidney Disease. Begitu Mbak Monika. Jadi apa yang akan kita bicarakan pagi hari ini terkait dengan tema World Kidney Day, yaitu bagaimana hidup yang berkualitas dengan penyakit ginjal. Begitu Mbak Monika. Ya, jadi pada pagi hari ini mungkin yang akan saya sampaikan pertama-tama adalah mengenai kesehatan ginjal. Nanti mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya di sini bisa sedikit berkenan untuk saya sharing mengenai beberapa materi terkait kesehatan ginjal. Nah, mungkin langsung aja ya Mbak Monika ya untuk mempersingkat waktu supaya teman-teman nanti mungkin yang mau bertanya bisa langsung atau gimana Mbak Monika? Oke, nanti untuk yang bertanya bisa langsung komen di YouTube kita. Baik, baik. Nah, mungkin saya juga menyampaikannya tidak akan panjang lebar karena lebih intinya adalah pada pagi hari ini adalah kita berdiskusi, kita sharing gitu ya Mbak Monika. Ini hanya sebagai pengantar atau sebagai pemicu untuk materi kita yang akan dibahas pagi ini. Jadi terkait judulnya adalah hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang belum kenal, saya adalah Dr. Vidya Umami. Saya adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi yang memang bergabung di Ciputra Hospital Citra Raya Tangerang. Baik. Ini adalah outline-nya, jadi mungkin teman-teman atau Bapak Ibu baik yang mendengarkan pada pagi hari ini, sedikit yang akan saya sampaikan adalah mengenai apa itu ginjal, bagaimana ciri-ciri ginjal yang sehat, dan mengenai penyakit ginjal sendiri apa saja dan bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana fakta terkait penyakit ginjal yang kita tahu selama ini, dan tentu saja menarik, seringkali kita mendengar tadi Mbak Monika juga sempat katakan mengenai cuci darah, apa itu hemodialisis, peritoneal dialisis, dan transplantasi ginjal, dan terakhir yang paling penting yang menjadi inti dari Health Talk kita pada pagi hari ini adalah bagaimana sih kita kiat-kiat menjaga kesehatan ginjal. Ya, mungkin ini secara gambaran, secara sederhana ya, bahwa kita setiap manusia itu umumnya memiliki 2 ginjal. Ada terletak di rongga belakang tubuh, di bawah tulang rusuk kiri dan kanan. Jadi posisi ginjal itu berada di belakang sebenarnya, di bagian pinggang ya, pinggang di belakang bukan di depan. Berada di kiri dan kanan, mungkin letaknya ada satu lebih tinggi, satu lebih rendah.
Dan ukurannya ini tidak terlalu besar, jadi memang seukuran sekepalan tangan pada umumnya dengan ukuran kurang lebih 10 sampai 13 cm. Dan ginjal sendiri merupakan bagian dari sistem saluran kemih. Jadi di sini ada ginjal, kemudian di bawahnya ada saluran kemih yang kita sebut sebagai ureter, kemudian dia akan bergabung dalam suatu kandung kemih atau yang kita katakan sebagai bladder ya, kandung kemih, dan kemudian keluar melalui saluran kencing yang atau kita sebut sebagai bahasa medisnya adalah uretra. Jadi ginjal ini merupakan bagian dari satu sistem ya, sistem saluran kemih yang kita sebut yang berfungsi untuk mengeluarkan urin atau air seni ya kalau bahasa awam. Ginjal ini luar biasa sebenarnya, dia berfungsi bukan hanya mengeluarkan urin, tapi secara utama dia adalah berfungsi menyaring darah. Kenapa darah itu perlu disaring? Karena dalam darah itu banyak mengandung zat ya, bisa zat yang berguna untuk tubuh nanti akan dipergunakan dalam metabolisme, namun juga ada yang namanya zat sisa atau zat sisa metabolisme atau racun yang memang harus dibuang dari tubuh kita. Sehingga di ginjal itu kita memiliki sistem penyaring atau dengan organ yang paling sederhana, yang paling kecil yang disebut sebagai glomerulus, di mana glomerulus berfungsi untuk menyaring darah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun. Selain itu yang juga penting, ginjal bisa mengatur komposisi garam-garaman tubuh yang kita sebut sebagai elektrolit, kemudian juga mengatur tingkat keasaman dan keseimbangan elektrolit di dalamnya. Sehingga kondisi ini juga berhubungan dengan zat-zat yang memang harus dikeluarkan dan mana zat-zat yang tetap harus dijaga terpelihara di dalam tubuh. Ginjal sebagai suatu sistem pengatur hormon juga berfungsi untuk mengaktifasi vitamin D yang sangat penting untuk kesehatan tulang kita. Dan yang terakhir, ginjal sebagai suatu organ yang bisa mengatur tekanan darah sehingga sangat terkait antara bagaimana kesehatan ginjal kita dengan keterkontrolan tekanan darah dalam tubuh kita. Dan yang terakhir yang paling juga sangat dibutuhkan oleh tubuh, ginjal ini sebagai pabrik ya, sebagai pabrik pembentukan sel darah merah, sehingga sel darah merah yang dalam tubuh kita ini kadarnya menjadi cukup, salah satunya berkat fungsi ginjal yang masih baik. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa ginjal kita ini bekerja sepanjang waktu tanpa henti ya, 24 jam 7 hari dalam seminggu. Walaupun kita sedang tidur, walaupun kita tidak beraktivitas, ginjal kita tetap bekerja sepanjang waktu. Sehingga fungsi-fungsi ginjal ini tetap bisa bekerja walaupun kita tidak dalam keadaan beraktivitas. Nah, bagaimana sih kita mengetahui apakah kita memiliki ginjal yang sehat atau tidak? Oke. Ini slide-nya jalan nggak ya? Mbak Monica? Ya, ya, sorry, tadi agak terputus slide-nya. Ya, okay. Saya lanjutkan ya. Oke. Jadi gimana sih kita tahu apakah ginjal kita ini sehat atau tidak? Ya, memang yang menjadi kesulitan kita adalah bahwa kalaupun kita mengalami gangguan ginjal, umumnya seringkali tidak menimbulkan gejala. Jadi kita tidak mengetahui apakah ginjal kita baik atau tidak. Namun secara mudah, yang paling mudah adalah coba perhatikan urin kita, urin atau air seni. Nah, ini kita bisa lihat bahwa urin itu kan warnanya umumnya jernih ya. Jadi bisa antara jernih sampai dengan pekat. Nah, ini bisa menggambarkan kondisi ginjal kita sebenarnya dan kondisi bagaimana kecukupan dari cairan dalam tubuh kita. Kalau bisa kita lihat kalau misalnya urin kita nih warnanya jernih, kemudian tidak ada sedimen atau kotoran di dalamnya, bersih gitu. Nah, itu tandanya bahwa ginjal kita baik, salah satu tanda ya ginjal kita baik dan kita memiliki kecukupan air. Namun kalau kita lihat urin kita warnanya sudah mulai agak tua, kemudian
pekat itu. Nah, itu tandanya bahwa ada sesuatu yang tidak betul di dalam penyaringan atau fungsi dari ginjal kita. Nah, penyakit ginjal sendiri mungkin teman-teman seringkali mendengar penyakit ginjal. Namun sebenarnya penyakit ginjal ini banyak sekali dan secara garis besar kita bisa kelompokkan menjadi kelompok yang akut atau kelompok yang sifatnya mendadak dan sementara, dan juga penyakit ginjal yang bersifat kronik. Nah, apa bedanya? Kita bisa lihat di sini bahwa kondisi akut yang kita sebut sebagai acute kidney injury itu penurunan fungsi ginjalnya cepat. Jadi kalau kita berbicara tentang ginjal, kita harus berbicara mengenai fungsinya. Apakah ginjalnya berfungsi baik atau tidak? Nah, kalau penyakit ginjal yang menyebabkan penurunan fungsinya secara cepat, kurang dari 2 hari, tiba-tiba misalnya tidak kencing, misalnya tiba-tiba ada keluhan yang terkait ginjal, nah itu kita sebut sebagai kondisi penyakit ginjal yang akut. Nah, namun positifnya penyakit ini kalau segera kita tangani, itu bisa dipulihkan sampai menjadi sembuh seperti semula atau menjadi kondisi yang seperti sebelumnya. Namun kalau sebaliknya penyakit ginjal yang bersifat kronik atau yang kita sebut sebagai chronic kidney disease atau yang bahasa Indonesianya disebut penyakit ginjal kronik, itu penurunan fungsi ginjalnya secara bertahap dan perlahan. Ya, bertahap, perlahan, bahkan bisa dalam hitungan tahun, kemudian dalam hitungan berbulan-bulan ya. Jadi dan ini sifatnya yang negatif adalah permanen. Artinya kerusakannya itu bersifat makin lama makin turun secara progresif dan tidak bisa balik kembali seperti fungsi sebelumnya atau tidak ada kata untuk kembali normal. Jadi sifatnya tetap ke arah yang perburukan. Namun ini terjadi secara perlahan dalam hitungan bulan sampai tahunan. Nah, mengenai acute kidney injury mungkin akan saya jelaskan secara singkat aja. Kasusnya cukup banyak, apalagi di era pandemi COVID seperti ini, karena itu terkait dengan infeksi, salah satu penyebab dari acute kidney injury. Bisa kita lihat di sini. Selain itu, kalau kita dehidrasi ya, kurang minum, menahan haus terlalu lama, kemudian ada diare, muntah-muntah, keluar cairan dari badan yang cukup banyak, sehingga badan kekurangan cairan, itu bisa menyebabkan kondisi penyakit ginjal yang akut. Di samping itu juga yang juga sering terjadi adalah masalah sumbatan dari saluran kemih, misalnya karena ada batu, mungkin pada bapak-bapak ini ada gangguan prostat, ya seperti itu, atau hal-hal lain yang bisa menghambat tadi sistem saluran kemihnya bekerja secara lancar sehingga menjadi adanya sumbatan. Nah, terkait dari penyebabnya, gejalanya juga mengikuti apa yang menjadi penyebabnya. Misalnya kalau kita dehidrasi, tentu saja salah satu tandanya jumlah urinnya menjadi berkurang. Ya, kalau jumlah urinnya berkurang, nah kita harus aware nih, apakah kita memang ada kurang minum gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kalau misalnya masalahnya sumbatan di saluran kemih seperti batu, bisa juga ada keluhan nyeri pinggang, nyeri saat kencing atau berdarah dalam kandungan dari urinnya, kemudian ada pasir, nyeri pinggang, dan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi adanya sumbatan saluran kemih. Ya, begitu juga misalnya kondisi gangguan kesulitan buang air kecil. Nah, ini juga bisa jadi merupakan salah satu tanda bahwa ada gangguan dalam sistem saluran kemih. Nah, seperti tadi dijelaskan, kalau segera diatasi masalah ini yang menyebabkan gangguan atau penyakit ginjal akut, maka fungsi ginjal bisa kembali menjadi normal. Nah, sebaliknya yang disebut dengan penyakit ginjal kronik atau PGK itu terjadinya penurunan fungsi ginjal dan atau struktur ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga terjadi penurunan yang secara bertahap. Nah, buruknya penyakit ini atau penyakit ginjal kronik ini tidak bergejala seringkali di awal. Jadi kita akan membahas nanti lebih jelas bagaimana penyakit ginjal kronik ini, karena ini yang
terjadi di masyarakat, dan sayangnya biasanya baru sadar, baru ke dokter kalau sudah mengalami stadium yang sudah akhir, di mana pada stadium akhir ini mulai timbul adanya gejala-gejala yang mengganggu. Sementara kalau tidak bergejala, umumnya pasien merasa sehat-sehat saja sehingga tidak memeriksakan diri ke dokter atau memeriksakan fungsi ginjalnya, dan tetap melakukan hal-hal yang mungkin akan mempercepat perburukan dari penyakit ginjalnya. Jadi kalau kita lihat di sini pada stadium 1 kondisinya baik ya. Nanti kita akan jelaskan stadium 1 itu yang seperti apa, stadium 2 itu seperti apa, bagaimana cara mengetahuinya. Jadi kalau kita berada dalam kondisi yang stadium 1, 2, bahkan 3, ini nggak ada keluhan. Ya seperti kehidupan sehari-hari aja, aktivitas bisa, tidak ada keluhan, makan rasa nyaman saja, tidur juga enak. Tapi begitu sudah mencapai stadium 4, 5, nah ini mulai nih ada gejala-gejala, baru deh teman-teman atau Bapak Ibu ini mencari petunjuk atau berkonsultasi dengan dokter dan memeriksakan salah satunya fungsi ginjalnya di samping memeriksakan pemeriksaan yang lainnya. Jadi perlu diketahui bahwa sebagian besar memang tidak bergejala. Nah, faktanya bagaimana? Ternyata yang mengalami penyakit ginjal kronis ini di dunia dan juga di negara kita ini cukup banyak. Bahkan dikatakan 1 dari 10 orang ini sudah mengalami penyakit ginjal kronis. Ya, mungkin dalam stadium yang bervariasi ya, tidak hanya stadium yang paling jelek, tapi dari stadium 1 sampai stadium 5 dikatakan cukup banyak prevalensinya di dunia. Bahkan data terakhir di Indonesia, dari 1.000 penduduk ada 3,8 penduduk yang mengalami PGK, dan nilai ini meningkat sebenarnya dari dalam 5 tahun terakhir, di mana pada tahun 2013 hanya menunjukkan 2 dari 1.000 penduduk mengalami penyakit ginjal kronik. Dan ini menjadi beban yang cukup besar, di mana seperti tadi kita katakan bahwa penyakit ginjal kronis ini sifatnya progresif, pelan-pelan. Ya, jadi bagaimana kita mendeteksi dini sedini mungkin supaya tidak menjadi lebih parah penyakitnya, itu menjadi hal yang sangat penting. Begitu. Nah, kalau kita sudah bicara mengenai penyakit ginjal kronis, ini kalau sudah mencapai stadium 5, ada yang kita katakan sebagai pasien gagal ginjal, di mana pasien gagal ginjal ini sebagian membutuhkan terapi pengganti ginjal. Yang paling banyak kita lakukan adalah hemodialisis. Nanti kita akan bahas sedikit, bahkan kita akan bertanya langsung pada pasien yang sudah menjalani hemodialisis. Nah, bisa kita lihat di sini kalau yang stadium 5 kemudian sudah gagal ginjal dan membutuhkan hemodialisis, ini angkanya makin lama makin tinggi. Ya, pasien baru tiap tahun bertambah, dan sehingga secara di total menjadi jumlahnya makin lama makin tinggi. Dan sayangnya semakin ke sini ini semakin menyerang masyarakat atau pasien-pasien yang berusia produktif. Bahkan di usia 20-an sudah harus hemodialisis, kemudian ini juga mungkin sedikit banyak pasti mengganggu aktivitas, pekerjaan, dan juga kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang menjadi topik atau menjadi concern kita tahun ini pada perayaan World Kidney Day. Jadi bagaimana pasien-pasien yang produktif yang harus mengalami atau menjalani penyakit ginjal kronis, bahkan dengan terapi pengganti ginjal, ini tetap bisa produktif atau tetap bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sempat kita katakan bahwa ada yang namanya stadium 1 sampai 5. Nah, bagaimana sih taunya stadium? Ternyata stadium ini adalah berdasarkan persentase fungsi ginjal yang masih baik. Jadi fungsi ginjalnya misalnya kalau normal kan 100% ya, 90 sampai 100%. Ini sebenarnya fungsi ginjal normal. Namun berdasarkan kriteria tadi penyakit ginjal kronik, walaupun fungsi ginjal normal tapi misalnya secara struktur dia memiliki kelainan atau gangguan, tetap dikatakan penyakit ginjal kronik, namun masih dalam tahap 1 di mana fungsinya masih baik ya. Jadi fungsinya masih normal tapi ada kerusakan dari ginjal strukturnya ya. Misalnya
Salah satu contohnya adalah pasien-pasien misalnya pasca donor ginjal, di mana ginjalnya itu masih baik, namun telah mendonorkan ginjalnya sehingga pasien menjadi single kidney atau memiliki ginjal hanya 1 buah, dan ini tetap bisa berfungsi normal. Salah satunya adalah mereka pasca donor ginjal. Tapi tidak masalah selama fungsi ginjalnya masih normal. Nah, kalau kita memiliki fungsi ginjal di antara 60 sampai 89, artinya sudah ada sedikit penurunan dari fungsi ginjal, oleh karena itu masuk ke dalam stadium 2 ya. Nah, ini kemudian kalau fungsi ginjalnya antara 45 sampai 59%, nah bahkan misalnya dari 30 sampai 44%, ini sudah mulai ada penurunan fungsi ginjal yang cukup berat, sehingga kita kategorikan menjadi stadiumnya makin turun lagi nih, turun kelas lagi, dia menjadi 3A atau 3B. Dan kemudian di antara 15 sampai 29%, ini kerusakannya makin berat ya, ini sudah cukup parah, pasti sudah ada keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien, dan ini masuk ke dalam stadium 4. Dan yang kita sebut sebagai pasien gagal ginjal atau pasien yang sudah fungsi ginjalnya di bawah 15%, inilah yang kita sebut sebagai stadium 5. Nah, apakah semua pasien stadium 5 ini udah pasti ya harus menjalani salah satu terapi pengganti ginjal? Ya belum tentu. Kita lihat dulu apakah masih bisa bertahan dengan fungsi ginjal yang sudah minimal itu tanpa terapi pengganti ginjal. Namun pada umumnya tetap jika sifatnya progresif dalam jangka waktu tertentu, yang bersangkutan tentunya akan membutuhkan terapi pengganti ginjal. Nah, bagaimana sih kita menentukan berapa persen sih fungsi ginjal kita? Nah, untuk mengetahuinya tentunya teman-teman harus memeriksakan ke laboratorium berapa nilai kreatininnya. Jadi yang namanya persentase fungsi ginjal kita ini yang disebut adalah laju filtrasi ginjal, atau seberapa besar, seberapa cukup atau seberapa kadar dari kemampuan ginjal untuk menyaring toksin atau zat sisa metabolisme. Dan ini diukur berdasarkan kadar kreatinin darah. Kreatinin darah ini diperiksanya di laboratorium. Yang diperiksa adalah darah. Jadi kadar kreatinin ini jika nanti ada rumusnya ya dengan faktor usia, berat badan, itu kita bisa menghitung berapa persen ginjal kita. Di beberapa laboratorium bisa langsung secara otomatis diketahui nilai laju filtrasi glomerulus atau laju filtrasi ginjalnya tanpa harus menghitung. Namun jika sudah ada data kreatinin, kita tetap bisa menghitung secara manual berapa perkiraan dari fungsi ginjal kita. Nah, ini hanya perkiraan, bukan sesuatu yang pasti. Oleh karena itu nilainya bisa naik turun, tidak sesuatu yang pasti. Selain itu, fungsi ginjal itu bisa dinilai dari rasio albumin dan kreatinin ya. Jadi albumin kreatinin rasio. Nah, ini kita nilai dari berapa sih bagaimana sih keluarnya albumin dalam urin itu. Nah, albumin itu secara normal adalah protein yang berada di dalam darah. Kalau dia berada dalam urin, itu menandakan terjadi kebocoran atau adanya gangguan ginjal dalam menyaring albumin tersebut. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu petanda yang penting juga untuk mengetahui bagaimana fungsi ginjal kita. Penyakit ginjal kronik di dunia dan juga di Indonesia memiliki penyebab yang cukup variatif, namun sebagian yang didominasi di mana-mana itu adalah karena diabetes dan hipertensi. Jadi kedua penyakit ini memang seringkali berdampingan dengan atau menjadi penyebab dari penyakit ginjal kronis. Jadi kalau pasien diabetes atau kencing manis ya, teman-teman kita sering sebut sebagai kencing manis atau diabetes mellitus, itu dalam beberapa periode
5, 10, bahkan 15 tahun, itu secara alamiah dia akan mempengaruhi sistem filtrasi ginjal atau fungsi ginjal kita. Sehingga umumnya pasien diabetes lama kalau kita lakukan pemeriksaan fungsi ginjal itu biasanya sudah mengalami penurunan. Begitu juga hipertensi. Nah, hipertensi ini membutuhkan waktu cukup lama untuk dapat menjadi penyebab penyakit ginjal kronis. Namun, seperti tadi dikatakan di awal, umumnya tidak bergejala untuk penyakit ginjal kronisnya. Tapi untuk hipertensinya, mungkin berdiri dari awal atau sejak awal tetap kita ketahui. Oleh karena itu, perlu diperhatikan Bapak, Ibu, atau teman-teman yang memiliki tekanan darah di atas normal, itu harus memeriksakan fungsi ginjalnya untuk mengetahui bagaimana efek dari darah tingginya ini atau hipertensi terhadap kesehatan ginjalnya. Nah, yang penyebab lainnya cukup banyak. Ada yang karena asam urat ya. Nah, ini juga berhubungan dengan gaya hidup ataupun faktor genetik juga. Ginjal polikistik ini adalah kista yang cukup banyak di ginjal yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Ada juga sebagian kecil karena obstruksi atau karena tadi sifatnya adanya sumbatan di saluran kencing dan ginjal sehingga secara jangka panjang dia juga akan menyebabkan gangguan ginjal jika tidak ditata laksana dengan baik. Ada juga yang cukup banyak itu adalah peradangan ginjal atau glomerulonefritis atau yang umumnya didapatkan di usia muda. Dan memang sebagian tidak diketahui apa penyakit ginjalnya. Nah, yang cukup sering juga ditemukan di masyarakat ini adalah akibat konsumsi obat-obat, konsumsi minuman-minuman yang banyak mengandung zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan ginjal. Ya, itu juga menjadi penyebab kenapa seseorang bisa mengalami penyakit ginjal kronik. Nah, mungkin kita bertanya, apakah saya berisiko tinggi untuk mengalami penyakit ginjal kronis ataukah tidak gitu. Nah, mungkin perlu diketahui juga siapa saja yang memang berisiko mengalami penyakit ginjal kronis ya. Nah, biasanya orang-orang tadi sudah saya katakan bahwa karena menjadi penyebab yang cukup banyak, maka diabetes mellitus dan hipertensi, pasien-pasien dengan diabetes, hipertensi ini harus memeriksakan kesehatan ginjalnya atau fungsi ginjalnya karena terkait risikonya cukup tinggi ya. Selain itu obesitas ya, kemudian kebiasaan merokok ya, kemudian adanya riwayat sumbatan saluran kencing. Nah, kemudian sering minum obat-obatan yang dibeli sendiri tanpa resep dokter, obat herb atau minuman atau konsumsi zat-zat herbal. Nah, itu juga menjadi faktor risiko yang bisa mengganggu fungsi ginjal. Selain itu keturunan ya, faktor keturunan juga beberapa menjadi penting dan menjadi penyebab dari kemungkinan terjadi penyakit ginjal seperti ginjal polikistik dan sebagainya. Nah, tadi dikatakan walaupun sebagian besar tidak bergejala sampai dengan fungsi ginjal kurang dari 15%, namun kalau sudah mencapai stadium yang cukup berat, yaitu kurang dari 15% ataupun stadium 4, umumnya bisa muncul gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama misalnya bengkak. Nah, bengkak ini kan akibat dari bisa terjadi karena cairan yang tidak bisa dikeluarkan secara optimal oleh ginjal, bisa juga karena protein yang terlalu banyak keluar melalui urin atau air seni sehingga cairan dalam rongga-rongga itu menjadi berkumpul di sana karena tidak kurangnya albumin. Kemudian karena fungsi ginjal sebagai pembentuk sel darah merah juga mengalami penurunan, jadi pasien menderita anemia atau kekurangan darah sehingga mudah merasa lelah. Selain itu juga bisa terjadi mual dan muntah ya, yang disebabkan karena racun-racun toksinnya juga menjadi sangat tinggi ya, sehingga dia menumpuk baik pada saluran pencernaan ya seperti lambung ya. Kemudian karena ada banyaknya zat-zat toksin yang memang
menumpuk baik itu di berbagai organ, salah satunya di bawah kulit, maka mungkin timbul gatal-gatal dan ruam pada kulit. Ya. Nah, jika kita mencurigai bahwa kita mengalami gangguan ginjal, nah apa yang harus saya lakukan? Tentu saja, Bapak Ibu, teman-teman, jangan sungkan, jangan takut. Sekarang banyak cara untuk mendapatkan konsultasi dengan dokter yang terdekat, ya. Kalau misalnya agak khawatir pergi ke rumah sakit di pandemi seperti ini, kita memiliki konsultasi online, ya, atau misalnya mengatur waktu untuk berkonsultasi dengan dokter yang terdekat. Ya, nah kalau misalnya ada Bapak Ibu atau teman-teman yang mengetahui bahwa fungsi ginjalnya sudah kurang atau sama dengan 15%, maka dokter atau perawat ataupun yang berkonsultasi akan menyarankan bahwa suatu saat atau mungkin saat ini sudah perlu untuk menjalani terapi penanganan penyakit ginjal, yaitu untuk terapi pengganti ginjal, di mana saat ini pilihannya ada 3, yaitu hemodialisis atau yang secara awam kita sebut sebagai cuci darah, ya. Walaupun kata-kata itu sebenarnya kurang tepat, karena sebenarnya darah kita kan tidak dicuci, ya, tidak menggunakan sabun, tidak, walaupun secara awam memang zat toksinnya dibuang sehingga darah kita menjadi lebih bersih, iya gitu. Tapi istilah yang tepat untuk cuci darah adalah hemodialisis atau HD, kita singkat sebagai HD. Yang kedua adalah peritoneal dialisis. Nah, ini juga sistemnya sama, pembersihan zat racun dari dalam darah, namun peritoneal dialisis ini menggunakan membran dalam rongga perut kita. Nanti kita akan sedikit ilustrasikan, ya. Yang ketiga adalah transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Nah, cangkok ginjal ini juga sudah berkembang dan bisa dilakukan di Indonesia, ya, di berbagai center di Indonesia, dan hasilnya cukup baik. Nah, ini ada ilustrasi mengenai hemodialisis atau cuci darah, ya. Tidak sedikit Bapak Ibu atau pasien yang datang ke saya itu langsung ketakutan setengah mati kalau misalnya mendengar kata-kata cuci darah atau hemodialisis, ya. Wah, karena yang terpikir adalah sesuatu yang menyeramkan gitu. Padahal ini hanyalah proses bagaimana kita membantu untuk menggantikan fungsi ginjal Bapak Ibu atau pasien-pasien gagal ginjal yang sudah sangat menurun. Ya, jadi kalau biasanya ginjal itu darah kita itu diproses, difiltrasi, disaring, ya, oleh ginjal, maka ini kita seperti memiliki ginjal backup, ya, ginjal buatan yang berada di dalam mesin. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ada seperti tabung. Tabung ini namanya dialiser. Nah, disinilah terdapat membran-membran yang strukturnya dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menyaring darah yang masuk ke dalam, kemudian zat yang racun akan dibuang keluar, ya, keluar, kemudian darah yang sudah tersaring itu akan kembali masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini bisa kita lihat di sini bahwa pasien gagal ginjal, dia sudah memiliki akses, ya, kita buat akses di sini namanya akses AV shunt atau shunt antara pembuluh darah arteri dan vena. Ini akses permanen, tidak ada alat di dalamnya. Jadi darah akan keluar melalui akses melalui pembuluh darah, ya. Ada fistula di sini, ada apa, ya, fistula, ya, yang ditusukkan ke dalam pembuluh darah yang sudah dilakukan operasi AV fistula. Nah, ini akan keluar kemudian diproses di dalam mesin. Ini adalah isi dari mesin HD, ya, atau mesin hemodialisis. Di dalamnya seperti ini, diproses, kemudian darah masuk ke dalam dialiser. Dalam dialiser ini akan disaring, yang nggak bagus dibuang, kemudian yang tetap baik tetap masuk lagi ke dalam tubuh pasien. Nah, proses ini karena membutuhkan secara kontinu, maka kita melakukannya adalah 2-3 kali seminggu. Mengapa? Ya karena memang ini dianggap sudah cukup
untuk menggantikan fungsi ginjal yang harusnya bekerja tiap hari ya, selama 7 hari, 24 jam. Secara alamiah ginjal kita tetap bekerja. Namun untuk kecukupan dari dialisis ini dianggap 10 sampai 12 jam karena satu sesinya hanya 4 sampai 5 jam. Ini adalah cukup untuk membersihkan zat toksin, kemudian membuang sisa cairan dari dalam tubuh. Sehingga apa yang darah yang di dalam tubuh kita ini tetap berkualitas baik dan tetap bisa dimetabolisme secara baik oleh tubuh sehingga pasien menjadi lebih nyaman dan keluhan-keluhan menjadi sangat berkurang ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di sini bahwa tempat cuci darah itu tidak menyeramkan. Ya, ini proses ini dilakukan rawat jalan ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus dirawat. Yang dirawat itu mungkin dalam kondisi yang tidak baik, yang dalam kondisi belum stabil. Namun pasien-pasien stabil, pasien HD yang memang sudah menjalani rutin itu biasanya menjalani prosesnya rawat jalan ya. Jadi datang dari rumah, kemudian melakukan proses selama 4-5 jam di rumah sakit ya atau di unit hemodialisis, kemudian pulang lagi. Nah, di sini juga akan ada perawat cukup banyak, ada dokter ya. Nah, selama cuci darah apa yang dilakukan? Bapak Ibu bisa beristirahat ya. Mungkin sedikit exercise juga sangat baik ya karena 4-5 jam kan kalau dalam posisi duduk atau tiduran terus juga bikin otot-otot menjadi pegal. Jadi sedikit exercise itu dengan bimbingan atau panduan dari perawat atau dokter itu sangat baik. Nah, bisa makan bisa. Jadi kalau bisa melakukan makan ringan ya, makanan ringan itu diperbolehkan. Menonton TV, bahkan menonton melakukan aktivitas seperti buka laptop atau mendengarkan musik itu boleh bisa dilakukan selama hemodialisis karena prosesnya tidak menyakitkan. Jadi proses ini adalah suatu proses yang rutin dilakukan. Jadi bukan suatu proses yang menyeramkan ya gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar kata-kata cuci darah atau hemodialisis HD ya tidak perlu takut karena tujuan dari HD ini adalah untuk menggantikan fungsi ginjal gitu. Jadi kalau tidak HD ya otomatis darahnya itu akan tidak difiltrasi atau tidak dibuang kelebihannya, zat racunnya tetap ada sehingga keluhan-keluhan menjadi tambah berat. Nah, kemudian dialisis peritoneal. Nah, prinsipnya sama tadi seperti cuci darah yang hemodialisis ya, tapi ini tidak menggunakan mesin. Ya, ini sangat menarik karena memang sudah yang paling ideal sebenarnya di era pandemi seperti ini. Kenapa? Karena ini bisa dilakukan di mana saja, tidak harus datang ke rumah sakit. Bisa di rumah, di kantor selama tempatnya itu bersih dan memenuhi standar ya. Nah, bagaimana sih prinsip dari dialisis peritoneal ini? Jadi yang tadi kita menggunakan tabung dialiser, kalau di sini dialisis peritoneal ini menggunakan membran dari perut kita ya. Di sini bisa kita lihat bahwa di dalam perut kita ini sebenarnya ada membran yang dilewati oleh pembuluh darah. Nah, kita dalam proses peritoneal dialisis kita masukkan cairan dialisat ke dalam rongga perut di mana cairan ini memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada cairan tubuh sehingga dia bisa menarik keluar zat racun atau toksin dari dalam tubuh dan kemudian akan dibuang zat yang racun tersebut keluar melalui kantong drainase ini. Nah, prosesnya berapa lama? Nah, sehari ini kita melakukan proses penggantian cairan ini 4 kali sehari dan ini bisa dilakukan di rumah dan kurang lebih memakan waktu setengah sampai 1 jam saja. Jadi ini sangat ideal untuk Bapak Ibu yang memang bekerja, memang masih aktif, mandiri ya, tidak perlu datang ke unit hemodialisis dan juga mengurangi risiko terpapar kuman-kuman di rumah sakit ya. Nah, ini keuntungannya selain itu juga karena tidak ada penusukan setiap kali melakukan penggantian, maka tidak nyeri saat ditusuk, kemudian bisa mandiri dan sebenarnya karena dilakukan 4 kali sehari, ya ini lebih menyerupai proses alamiah sistem pembuangan urin dari ginjal ya, jadi lebih ringan, lebih tidak dramatis untuk tubuh kita ya untuk proses dialisis ini.
Yang ketiga adalah transplantasi ginjal. Nah, transplantasi ginjal ini sudah mulai banyak. Prinsipnya adalah kalau resipien atau pasien yang gagal ginjal ini kedua ginjalnya rusak, maka dia akan mendapatkan satu ginjal yang baru dari donor, bisa donor hidup yang sehat ataupun dari donor mati yang kita sudah proses ginjalnya dengan cara tertentu sehingga dapat digunakan atau diberikan kepada resipien. Jadi ginjal donor ini akan ditanam ya, dicangkokkan ke dalam resipien. Jadi ginjal yang lama tetap ada sehingga akan dicangkokkan satu ginjal baru. Nah, bagaimana dengan donor? Nah, ini donor ini nanti ke depannya juga akan memiliki tinggal satu ginjalnya. Nah, bagaimana apakah dia akan baik-baik saja? Secara prinsip donornya tetap akan sehat setelah melakukan proses donasi. Karena ginjal yang satu ini dia akan melakukan kompensasi atau melakukan suatu proses hiperfiltrasi di mana ginjalnya ini juga akan berfungsi dengan normal ya, dan tidak akan mengganggu kehidupan di kemudian hari. Jadi tidak perlu khawatir bagi Bapak Ibu yang memiliki kerabat atau saudara yang mengalami gangguan ginjal dan berniat untuk mendonorkan selama cocok ya, golongan darah cocok, dan nanti kita akan periksakan kecocokan dari sistem imunitasnya juga cocok ya, kita bisa melakukan proses donasi yang tentu saja kedepannya akan aman untuk donor dan juga sangat bermanfaat nantinya untuk resipien ya. Proses transplantasi ginjal bisa dilakukan di senter-senter yang sudah kita siapkan ya. Di Jakarta ada beberapa center ya, kemudian di berbagai daerah juga sudah banyak dilakukan, dan makin lama makin banyak tindakan transplantasi ginjal dilakukan di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah kita udah tahu ginjal dari yang sehat, yang sakit, bagaimana tata laksana yang sudah paling akhir ya. Nah, yang paling penting adalah saat ini kita harus cegah. Memang kalau kita masih sehat, alhamdulillah ginjal kita masih baik, nah kita harus cegah sebelum terlambat. Karena penyakit ginjal ini bisa dicegah Bapak Ibu. Jadi jangan menunggu sampai sakit baru kita baru kita bertindak ya. Nah, bagaimana sih deteksi dini? Terkait tadi penjelasannya, tentu saja karena yang paling penting adalah mengenai hipertensi dan diabetes, maka kita harus cek tekanan darah secara teratur, mengecek gula darah juga secara teratur, apalagi jika kita sudah mengalami diabetes mellitus ya. Dan untuk urin kita harus periksakan juga karena sistem atau protein dalam urin yang kita sebut albuminuria itu menjadi hal yang sangat penting. Selain itu juga pemeriksaan kreatinin untuk mengetahui berapa fungsi ginjal kita. Nah, ini sudah harus diperiksakan baik Bapak Ibu, apalagi yang sudah memiliki faktor risikonya. Nah, yang terakhir adalah bahwa di kampanye dari World Kidney Day kita sangat mengkampanyekan 8 Golden Rules. Jadi ada 8 cara untuk menjaga ginjal kita tetap sehat. Nah, yang pertama adalah tetap aktif dan fit. Nah, ini kita sesuaikan. Kalau kita masih muda, masih bisa beraktivitas, ya tidak ada gangguan, kita harus aktif. Olahraga harus dilakukan, ya. Kalau bisa setiap hari ya 30 menit ya. Jadi anjurannya memang most of the days of the week. Jadi hampir setiap hari kita harus berolahraga untuk membakar kalori dan menjaga tubuh kita tetap bugar ya. Yang kedua, tetap mengatur atau menjaga kadar gula, apalagi untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang mengalami atau menderita diabetes mellitus. Yang ketiga adalah memantau tekanan darah. Ini bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di rumah sakit ataupun di klinik karena pemeriksaan tekanan darah saat ini sudah sangat mudah. Jadi tidak perlu sebenarnya pergi ke dokter khusus untuk hanya memeriksakan tekanan darah.
teman-teman bisa periksa di rumah dengan alat yang digital itu sudah cukup baik selama cara pemeriksaannya itu dipatuhi ya. Jadi tidak habis aktivitas berat, tidak habis lari-lari, naik tangga, kemudian dicek tekanan darah ya, tidak habis minum kopi, minum teh, dan dalam posisi yang tenang. Jadi kita bisa mendapatkan nilai tekanan darah yang sesuai atau yang baik. Yang keempat adalah kita menjaga pola makan dan menjaga berat badan. Ya, tidak makan secara berlebihan kalau kita memang masih sehat dan harus mengatur pola makan sesuai dengan penyakit yang diderita, misalnya pasien diabetes ya makannya jangan yang manis-manis ya, kurangin karbohidrat. Tapi kalau pasien atau kita masih sehat, tetap kita harus menjaga makan, tidak boleh berlebihan ya, apalagi minum manis ya, kemudian minum atau makanan yang mengandung banyak pengawet ya, makanan cepat saji itu sangat tidak baik, dan batasi konsumsi garam. Nah, konsumsi garam ini menjadi hal yang sangat penting karena bisa menyebabkan gangguan atau peningkatan tekanan darah. Yang kelima adalah menjaga atau mengkonsumsi cukup cairan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita masih sehat, kita memang bisa minum bisa sampai 2 liter satu hari dalam sehari. Tapi kalau kita sudah mengalami banyak gangguan, misalnya ada gangguan jantung, ya mungkin gangguan ginjal juga. Nah, itu porsi minumnya juga atau cairan yang masuk harus diatur, ya. Yang keenam, tidak boleh merokok. Ini untuk siapa saja. Semua disarankan untuk tidak merokok karena memang efeknya sangat buruk. Yang ketujuh adalah tidak mengkonsumsi obat-obat yang dibeli sendiri ya. Misalnya obat warung, obat nyeri, ya paling sering nih jamu-jamu dan sebagainya, karena tidak secara langsung dia akan menyebabkan gangguan pada ginjal. Yang kedelapan, yang terakhir adalah memeriksakan fungsi ginjalnya Bapak Ibu kalau memang memiliki faktor risiko yang tadi seperti kita sebutkan di awal ya, kalau punya diabetes, darah tinggi, kemudian memiliki berat badan berlebih misalnya ya, atau penyakit-penyakit yang memang bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Itu harus diperiksakan fungsi ginjalnya dengan pemeriksaan laboratorium tentunya. Nah, ini adalah World Kidney Day, memang dirayakan kemarin tanggal 11 Maret 2021, masih dalam rangka World Kidney Day. Dan untuk yang terakhir, terima kasih, dan kita berharap semua memiliki ginjal sehat. Namun jika sudah mengalami penyakit ginjal, jangan patah semangat. Nanti kita akan mendengarkan ya, Mbak Monica, testimoni atau pengalaman perjuangan dari teman-teman kita yang sudah menjalani hemodialisis. Jadi walaupun ginjalnya sudah gagal berfungsi, tidak berarti hidupnya juga gagal. Saya sangat salut kepada pasien-pasien saya yang memang sangat bersemangat sekali untuk menjalani kehidupannya. Baik, terima kasih Mbak Monica, dari saya sekian. Ini ada pertanyaan dari Mika Aksoro. Ya, Pak Mika ini pasien aman? Kita ini ya. Oh, pasiennya dok ya. Pak Mika apa kabar? Iya. Dokter hafal nih semua pasiennya dok ya. Iya, harus hafal Mbak. Kan kita saling komunikasi selalu Mbak. Oke. Ini aku bacain pertanyaannya dok ya. Baik, silakan Mbak. Apakah aman pasien CKD mengkonsumsi suplemen 1 kapsul setiap hari untuk menjaga imun yang komposisinya vitamin C, ascorbic acid 750 mg, vitamin D, cholecalciferol 50 mg, dan zinc citrat 50 mg. Oke, itu sih dok pertanyaannya sih. Halo, ya baik. Jadi pada prinsipnya vitamin untuk pasien-pasien gagal ginjal ini, apalagi yang sudah menjalani hemodialisis ini, boleh dikonsumsi ya, selama tidak menimbulkan efek yang lain. Kadang-kadang vitamin itu ada yang bersifat asam, Mbak Monica, jadi mengganggu lambung. Nah, ini kan sifatnya individual ya, tidak semuanya bisa
mentoleransi untuk tingkat keasamannya. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi masalah. Cuma untuk fungsi ginjalnya selama kandungannya itu aman ya. Kalau yang tadi disebutkan Pak Mika sih itu konsumsi obat yang memang boleh dikonsumsi oleh pasien gagal ginjal ya. Terutama yang sudah menjalani cuci darah atau hemodialisis. Iya dok, terima Ya, kasih dok untuk jawabannya baik. dok. Ya, terima Oke, ini kasih. masih banyak pertanyaan sih dok, aku bacain lagi dok ya. Boleh. Oke, pertanyaan kedua dari Nungki Pramudita. Apakah Ya. pasien juga nih dok? Bukan kayaknya ya. Mungkin Bukan pasien ya. tempat lain atau keluarga pasien nih seringkali kan sering Oke. banyak bertanya. Ya. Izin bertanya, untuk pengobatan penyakit ginjal akut seperti apa ya dok? Oh iya. Itu aja sih dok pertanyaannya. Baik sekali pertanyaannya. Jadi tadi kan disebutkan bahwa penyakit ginjal akut itu pasti ada penyebabnya. Ya paling kemungkinan bisa karena kurang cairan, bisa karena infeksi ya, kemudian bisa juga karena sumbatan. Jadi pengobatannya adalah sesuai dengan penyebabnya. Jika misalnya ada pasien misalnya umumnya salah satu contohnya usia lanjut di mana makan minum udah mulai sulit ya, artinya dia mengalami kekurangan cairan. Nah, ini pengobatannya adalah kita berikan hidrasi ya atau cairan yang sesuai dengan kebutuhannya dan kita pantau bagaimana respon terhadap perbaikan fungsi ginjalnya. Umumnya penyakit-penyakit ginjal akut jika ditata laksana atau diobati dengan baik, maka bisa kembali fungsi ginjal yang normal. Jadi Pak Nungki ini memang tergantung penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya adalah batu ataupun sumbatan ginjal, nah segera mungkin kita melakukan konsultasi dengan teman bedah urologi misalnya untuk proses pengangkatan batu supaya efek dari sumbatannya itu cepat pulih ya sehingga fungsi ginjalnya bisa kembali normal. Jadi tidak ada obat khusus ataupun misalnya suplemen ataupun obat yang bisa memperbaiki langsung fungsi atau dari penyakit ginjal akut ini. Jadi kembali kepada penyebabnya. Begitu, Mbak Monica. Terima kasih dok atas jawabannya dok. Ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Sakina Al-Gadri. Ya. Oke, Mbak Sakina. Oke, dokter saya ingin menanyakan apakah gejala awal orang yang sakit ginjal? Itu dok pertanyaan dok. Oh, gejala awal dari orang yang sakit ginjal. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Sabrina. Jadi tadi seperti yang dikatakan bahwa umumnya pada stadium awal penyakit ginjal ini tidak menyebabkan gejala yang berat ya, bahkan tidak ada gejala sama sekali. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mendeteksi dini adanya gangguan fungsi ginjal. Jadi kalau kita nunggu sampai ada gejala, itu artinya ketika gejala itu sudah terasa, fungsi ginjal kita kemungkinan besar sudah menurun cukup berat atau cukup parah. Dan kita nggak mau ya, Mbak, sampai separah itu baru kita tahu bahwa terjadi gangguan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mendeteksi dini tadi dengan mengecek tekanan darah, mengecek gula darah, memeriksakan urin ya, dan juga memeriksakan kadar kreatinin. Nah, keempat hal itu kalau dilakukan paling tidak bisa kita deteksi jika kita memang ada risiko untuk gangguan fungsi ginjal. Namun gejala-gejala yang mungkin muncul, yang ini umumnya didapatkan pada yang lanjut ya, biasanya mudah lelah ya, kemudian ada bengkak, kemudian seperti mual, muntah, gatal-gatal. Nah, seperti itu adalah keluhan-keluhan yang umumnya kita dapatkan pada pasien yang sudah mengalami gangguan fungsi ginjal yang cukup berat. Seperti itu jawabannya, Mbak Monica. Thank you, Dr. Vidya. Ya. Nah, ini masih sepertinya banyak sekali antusias dari para ini ya Sobat Cihos nih. Iya, nggak apa-apa, baik dong. Kalau begitu kan sudah mulai sadar ya bahwa kesehatan ginjal ini merupakan hal yang penting ya. Betul. Ya. Nah, ini aku lanjut ke pertanyaannya. Ya. Oke, sebentar ya dok ya. Ini dari
Bapak Handojo ya. Ya. Bapak Handojo bertanya, untuk menjaga daya tahan tubuh, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini, apakah aman meminum vitamin C dosis tinggi, contohnya 1000 mg per hari dan diminum tiap hari? Mohon saran dari Dokter Vidya. Terima kasih. Itu Dok pertanyaan Dok. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Bapak. Jadi memang untuk vitamin C, memang kita ada kadar ada batas dosis maksimalnya ya. Jadi kalau misalnya 500 sampai 1000 mg per hari itu masih bisa dikonsumsi selama memang fungsi ginjal kita itu baik ya. Jadi Bapak mesti tahu dulu nih berapa atau bagaimana fungsi ginjalnya dan juga apakah lambungnya toleran terhadap vitamin C karena sifatnya adalah asam ya. Mungkin beberapa produk itu sudah mengurangi kadar keasamannya atau ada juga yang dibuat slow release ya. Nah, itu juga berguna untuk mengurangi risiko peningkatan asam lambung. Namun kalau untuk fungsi ginjalnya, kalau memang kita memiliki fungsi ginjal yang baik, ya itu aman-aman saja. Tidak ada masalah untuk mengkonsumsi vitamin dalam dosis yang tidak melebihi dosis maksimal ya. Itu aja Mbak Monica. Terima kasih Dok. Baik. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Dok. Iya, nggak apa-apa. Iya, banyak juga nih pertanyaannya. Dari Harris Travel. Ya. Dokter, aku Herni Holisa. Ya. Tanya Dok, untuk HB saya lebih sering drop, apalagi sudah mengikuti semua anjuran dokter. Baik. Itu aja sih sepertinya ya. Bu Herni ini kebetulan adalah pasien hemodialisis juga ya. Oke, pasien dokter juga ya. Ya, jadi Bu Herni, ya jadi seperti yang sudah kita diskusikan ya, bahwa penyebab dari HB yang rendah pada pasien hemodialisis ini banyak ya. Sebagian bisa karena memang kekurangan hormon, yaitu hormon eritropoietin yang seharusnya diproduksi di ginjal yang sehat. Namun pada pasien cuci darah atau hemodialisis, kan ginjalnya sudah tidak berfungsi, begitu juga pembentukan hormonnya, sehingga hormon itu tidak diproduksi lagi oleh tubuh kita dan harus disuplai dari luar. Jadi sangat kita sarankan untuk mendapatkan terapi eritropoietin itu seminggu 2 kali dalam dosis paling tidak 6.000 intraunit ya eritropoietin. Kemudian kalau itu sudah dipenuhi, kita lihat lagi apakah kadar zat besinya cukup. Kadangkala seringkali walaupun hormonnya sudah diberikan, tidak juga meningkatkan kadar HB-nya karena ada lagi zat yang masih belum tercukupi, yaitu zat besi. Kenapa zat besi seringkali rendah pada pasien dialisis? Ya selain karena memang nutrisinya yang memang kurang, ya asupannya yang kurang, itu sebagian dari proses dialisis itu juga sedikit banyak mempengaruhi pengeluaran atau keluarnya zat besi dari darah dalam proses dialisis. Jadi memang kita harus cek dulu juga bagaimana kecukupan dari zat besinya. Misalnya zat besinya kurang, ya kita harus tambah dulu dengan obat-obat untuk meningkatkan zat besi ya. Biasanya diberikan secara infus, diberikan secara intravena lewat infus saat hemodialisis. Selain itu juga kita bisa perhatikan apakah asupan makannya sudah memenuhi anjuran ya. Memang agak sulit pasien HD ini pantangannya cukup banyak, walaupun kalau sudah menjalani hemodialisis rutin ya kita bisa agak lebih meningkatkan asupan protein ya, seperti orang yang tidak yang normal ya fungsi ginjalnya, jadi protein tetap harus dikonsumsi. Namun seringkali ada keluhan, masih ada ini keluhan mual ya, keluhan tidak nafsu makan yang membatasi pasien-pasien untuk mencukupi asupan nutrisinya. Nah, faktor lain yang juga berpengaruh adalah kondisi infeksi yang berkepanjangan dan juga peradangan dalam tubuh yang memang terjadi secara
dalam jangka waktu lama pada pasien hemodialisis. Nah, hal ini seringkali terjadi karena memang infeksi yang tidak terlihat ya. Misalnya adanya infeksi hepatitis ya, infeksi TBC di paru yang memang gejalanya tidak berat. Nah, kondisi-kondisi ini juga akan sulit untuk meningkatkan kadar HB. Jadi banyak faktor Ibu Herni yang perlu kita telaah lebih lanjut untuk kadar HB yang rendah atau yang kita sebut sebagai anemia ya. Namun jika anemianya ini sangat berat ya, misalnya sudah di bawah 7 ya, kemudian ada keluhan ya, lemes dan sebagainya, itu mungkin kita membutuhkan transfusi, tapi sebaiknya kita lihat dulu penyebabnya kenapa HB-nya itu rendah. Baik, itu aja, Pak. Thank you, Dokter. Ya. Nanti di sini sebenarnya masih banyak pertanyaan juga dari para sobat Cihos kita, tapi mengingat waktu yang terbatas, mungkin kita udahi dulu Dok untuk sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih Mbak Monika. Mungkin lain kali kita dalam Health Talk berikutnya bisa kita bahas hal-hal yang menarik lainnya seputar kesehatan ginjal. Ya, baik Mbak Monika.